Kegelisahan. Di saat Gabrieli dan Elia sedang bersenang-senang, di kediaman Young saat ini sedang terjadi kepanikan. Bagaimana tidak, Karim yang sudah beberapa hari terakhir terus mengurung diri di dalam kamar, tiba-tiba ditemukan sudah dalam keadaan pingsan. Untung saja saat itu Yura cepat menyadari ada yang tidak beres dengan ayah mertuanya. Dia kemudian berteriak dengan sangat kencang, hingga membuat seisi rumah berlari karena kaget. Higgs Bray, ayo cepat bawa ayah ke rumah sakit, ucap Yura di sela-sela isak tangisnya. Tenanglah, aku sudah meminta Dr. Reinhardt untuk segera datang kemari. Terlalu lama jika harus kita yang membawa ayah pergi ke rumah sakit, jawab Brian sambil menatap sedih ke arah ranjang di mana ayahnya sedang terbaring tak sadarkan diri. Jujur, perasaan Brian sedang sangat campur aduk antara ingin memberitahu Eleanor perihal ayahnya atau tidak. Dia sudah diberitahu oleh menantunya kalau mental putrinya sedang dalam kondisi yang tidak stabil, jadi untuk beberapa waktu ini menantunya berpesan agar tidak mengabari sesuatu yang bisa membuat mental putrinya semakin memburuk. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalau aku tidak mengabari Eleanor, aku takut nanti akan dipersalahkan jika sampai terjadi hal buruk pada ayah. Tapi jika aku memberitahunya, ya Tuhan, kenapa semuanya jadi rumit begini? Harus pada siapa aku memberatkan pilihan? Kesehatan ayah dan Eleanor sama pentingnya bagiku. Tidak mungkin aku memilih salah satu dari mereka. Yura yang melihat suaminya diam merenung segera menguncang lengannya pelan. Dia tahu suaminya sedang dilema. Brian, apa yang sedang kau pikirkan? Aku bingung Yura, aku tahu kehadiran Eleanor akan sangat membantu ayah keluar dari rasa penyesalannya sekarang. Tapi Gabrieli sudah memberitahu kalau keadaan putri kita sedang tidak baik, dan aku tahu kalau itu sebenarnya adalah sebuah peringatan agar kita tidak mengusik ketentraman hati Eleanor dengan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Sekarang aku jadi serba salah, aku benar-benar bingung harus bagaimana, jawab Brian lirih. Yura pun akhirnya ikut menjadi bingung setelah mendengar penuturan suaminya. Ya, selama mengurung diri, ayah mertuanya memang beberapa kali kedapatan sedang mengumandangkan nama Eleanor. Ayah mertuanya terlihat sangat tersiksa dengan penyesalan dosa yang harus dia tanggung seorang diri. Permisi tuan, nyonya, Dr. Reinhardt sudah datang, lapor seorang pelayan. Cepat bawa Dr. Reinhardt masuk kemari, saut Yura dengan cepat. Si pelayan mengangguk, tak lama kemudian dia kembali muncul bersama seorang dokter tampan yang berstatus sebagai direktur rumah sakit milik Groupman. Brian yang melihat kedatangan Reinhardt segera datang untuk menjabat tangannya. Dia lalu membawa menuju ranjang di mana ayahnya berada. Dokter, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahku. Pagi tadi istriku menemukannya pingsan di atas ranjang. Paman Brian, tolong jangan memanggilku seformal itu, sebut nama saja. Saat Reinhardt membalas jabat tangan mertuanya, Gabrieli kemudian segera memeriksa kondisi kakek Karim. Brian mengangguk, dia dan Yura menunggu dengan harap-harap cemas di samping ranjang ayah mereka. Apa kakek Karim tidak makan dengan baik akhir-akhir ini? Iya, ayah selalu menolak hampir semua makanan yang aku bawakan untuk beliau, jawab Yura sambil menatap sedih ke wajah ayah mertuanya. Ayah mungkin sedang menghukum dirinya sendiri atas semua dosa yang pernah dia lakukan pada Sandra dan juga Eleanor. Ruangan kamar mendadak jadi sunyi setelah Yura menyebut nama istri pertama suaminya. Hanya tangan Reinhardt saja yang masih terus memeriksa kondisi pria malang yang tergeletak tak berdaya di bawah balutan selimut tebal. Paman, kakek Karim tidak apa-apa. Dia hanya terlalu stres dan juga kekurangan asupan makanan, makanya jatuh pingsan. Dan untuk kondisi jantungnya sendiri sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Nanti aku akan melakukan pemeriksaan berkala setelah beliau sadar, ucap Reinhardt melaporkan hasil pemeriksaan. Dengan setengah ragu, Brian mencoba untuk mencari tahu keadaan putrinya dari Reinhardt. Rein, boleh paman bertanya padamu? Boleh, silakan paman, tanyakan saja, jawab Reinhardt. Mempersilahkan. Di Paris kemari, apa yang sebenarnya terjadi dengan Elia? Kenapa semalam Gabrieli memberitahu paman kalau keadaan mentalnya sedang tidak baik? Reinhardt terdiam, dia menimang jawabannya terlebih dahulu sebelum memberitahukan siapa yang mereka temui saat sedang berlibur di Paris kemarin. Rein, panggil Brian resah saat pertanyaan tak kunjung dijawab. Paman, saat di Paris kemarin kami bertemu dengan neneknya Elia, namanya Nyonya Clarissa Wu. Dia adalah salah satu desainer kondang yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Dari beliau kami tahu penyebab kenapa almarhum Nyonya Sandra bisa terdampar di negara ini. Mungkin karena terlalu kaget Elia jadi memperlihatkan emosi yang sedikit berbeda. Dia berniat membunuh neneknya sendiri setelah dia diberitahu kalau ibunya sengaja ditinggal sendirian di negara ini demi melindungi aset berharga milik keluarga Wu. Karena hal inilah aku menyarankan pada Gabrieli agar tidak membiarkan Elia mendengar kabar yang bisa memicu emosinya dulu. Dari sini aku harap paman bisa memahami keadaan Elia, dia sedang sakit sekarang, jelas Reinhardt. Tubuh Yura dan Brian kaku begitu mereka tahu siapa keluarga Sandra sebenarnya. Selama menjadi istrinya, Brian hanya tahu kalau Sandra adalah seorang anak yatim piatu, termasuk juga dengan kelebihan yang menurun pada putri mereka. Jadi Sandra adalah putri Nyonya Clarissa Wu? Tanya Yura dengan suara bergetar. Iya, Bi.
dan beliau adalah pewaris dari seluruh harta kekayaan milik keluarga itu. Tapi kemungkinan besar sekarang nama ahli warisnya sudah berganti menjadi atas nama Elia karena Nyonya Clarissa sudah tahu kalau Nyonya Sandra sudah lama meninggal dunia. Jawab Reinhard lagi dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Rasanya Brian ingin sekali menjerit. Dia merasa amat sangat bersalah karena bagaimanapun juga kematian Sandra ada campur tangan ibunya. Brian tidak bisa membayangkan akan seperti apa reaksinya nanti jika Nyonya Clarissa sampai datang ke negara. Tapi baru saja Brian berpikir seperti itu, Reinhard kembali mengatakan sesuatu yang langsung membuatnya seperti mati di tempat. Paman, Bibi, mungkin dalam waktu dekat ini Nyonya Clarissa akan segera datang mengunjungi Elia, dan aku yakin sekali beliau pasti akan mencari kakek Karim untuk meminta penjelasan darinya. Nyonya Clarissa sempat drop saat diberitahu kalau Nyonya Sandra meninggal di tangan ayah kandungnya sendiri. Dia terlihat sangat terpukul dengan kenyataan itu. Yura dengan sigap menahan tubuh suaminya yang hampir limbung. Dia bisa merasakan kepanikan yang sedang menderita diri suaminya. Karena sebenarnya dia pun sama, Yura juga cukup gelisah mendengar kabar tersebut. Dia takut Nyonya Clarissa akan menuntut tanggung jawab dari suaminya karena sudah gagal melindungi Sandra dari kekejaman ayahnya sendiri. Paman baik-baik saja? Tanya Reinhard kaget kemudian membantu ayahnya Elia untuk duduk di sofa. Aku? Bagaimana caraku nanti untuk menghadapi kemarahan neneknya Eleanor? Aku takut dia akan memisahkan kami berdua. Jawab Brian panik. Reinhard bingung harus menjawab apa. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi di saat Nyonya Clarissa datang ke negara ini. Tapi yang jelas kedatangannya itu akan membawa dampak yang cukup buruk pada diri Elia jika sampai terjadi keributan di rumah ini. Memikirkan hal itu membuat kepala Reinhard tiba-tiba berdenyut. Brian, jangan pikirkan masalah yang belum terjadi. Sebaiknya sekarang kau istirahat di kamar saja ya. Ayah biar aku yang menjaganya. Ucap Yura tak tega melihat keadaan suaminya. Bagai kehilangan roh, Brian hanya menurut saja saat tubuhnya digiring keluar dari dalam kamar ayahnya. Pikirannya sudah terbelenggu, dia benar-benar sangat takut akan dipisahkan dengan putri kesayangannya begitu ibunya Sandra tiba di negara ini. Alia, semoga kau kuat menghadapi hantaman badai besar yang akan segera terjadi. Aku benar-benar sangat prihatin dengan jalan hidup yang harus kau lewati. Gumam Reinhard lirih sembari memperhatikan pria tua yang masih belum sadarkan diri di atas ranjang.